Siang tadi, PDIP dan juga P3 bertemu. Kabarnya sih memang P3 ini hanya menyerahkan dukungannya saja, menunjukkan bahwa memang menyuarakan, mendukung, mensupport Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di pemilu 2024. Tapi apakah ketika kemudian Pak Mardiono bertemu dengan Bu Megawati dan ngomong soal siapa yang akan dicalonkan, siapa yang akan didorong sebagai pendamping dari Pak Ganjar, kader dari P3. Nah, untuk itu kita akan langsung saja nanti akan mendengarkan keterangan dari para narasumber. Tapi sebelumnya saya juga mau sapa Anda yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bagaimana akhir pekan Anda? Dan seperti biasa, apa kabar Indonesia Malam Akhir Pekan akan mengajak Anda untuk bisa berbincang-bincang mengenai tema yang sedang hangat diperbincangkan. Termasuk juga melihat apa hasil pertemuan antara P3 dengan PDIP. Dan kalau tadi kita sudah lihat para tokoh dari dua partai itu bertemu, kami juga sekarang panggil ataupun juga mengundang dua tokoh dari dua partai tersebut untuk bisa bertemu dan juga memberikan keterangannya langsung untuk Anda pemirsa. Sudah hadir di samping saya Ketua DPP PDIP Bapak Nusirwan Sujono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nusirwan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga sebagai juru bicara P3 ada Mas Ahmad Baidowi atau Mas Awi yang juga sudah ada di studio mendampingi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Awi. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam Mas Awi. Dan juga yang hari ini saya pikir tadi vokalis band mau manggung di sini karena karyanya oke banget benar pemirsa. Tapi ternyata nanti ini akan memberikan pandangan politiknya, yaitu sudah hadir bersama kita Mas Kodari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kodari. Kalau gini kayaknya nggak kalah sama Ariel Peter Pan. Iya. Baik. Kalau sebut Ariel jadi seberdiri. Tapi sebelum nanti kita akan lanjutkan bincang-bincang, saya akan bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat kabar yang sudah kami siapkan berikut ini. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 hari ini mengunjungi kantor DPP PDI Perjuangan. Kunjungan bertujuan untuk menyerahkan hasil rapat pimpinan nasional atau Rapimnas bahwa P3 mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengungkap telah mengantongi sejumlah nama bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Namun Megawati meminta agar bersabar untuk mengumumkan nama tersebut. Saya umpamakan gerbongnya 20 saja loh. Itu sudah penuh sesak. Yang mau ikut banyak banget. Cuman banyak juga yang malu-malu kucing. Jadi ya wartawan-wartawan kalau nanya ke saya lebih baik nanya banyak-banyak ke Pak Mardiono. Ya pasti kalian kan udah tahu saya. Saya orangnya suka ini tahu pelit memberikan berita. Jadi tolong sabar ya, tunggu aja mainnya. Yang disebut kok cuma satu ya. Padahal tadi kan saya bilang, ini kereta saya ini udah banyak yang mau naik loh. Jadi ya tunggu aja lagi. Banyak kok, saya udah punya di sini. Berapa tuh? 10 apa sopir aku yo. Iya nanti kan mengerucut sendiri, tapi oleh pikiran saya. Sebelumnya, P3 telah mendeklarasikan dukungan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 di Rapimnas ke-5 P3 tahun 2023 yang digelar di Sleman, Yogyakarta pada Rabu 26 April 2023. PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono dalam deklarasi dukungan untuk Ganjar menegaskan akan berupaya kuat meyakinkan PDIP agar kadernya bisa menjadi cawapres Ganjar. Dengan bergabungnya P3, dinamika calon wakil presiden pasangan Ganjar Pranowo terus bergulir. Sebagai catatan, permintaan P3 mengajukan nama cawapres tidaklah berlebihan. Mengingat kader P3 yakni Hamzah Has pernah menjadi wakil presiden di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Lantas yang menjadi pertanyaan, siapa sosok cawapres yang digadang-gadang P3 untuk disodorkan ke PDI Perjuangan? Tim TV One mengabarkan.
Jadi kalau dengar apa yang disampaikan oleh Bu Megawati tadi, bukan hanya gerbong kereta yang mengangkut para pemudik yang ramai, yang banyak peminatnya. Tapi juga gerbong yang ini, gerbongnya PDIP ternyata laris manis tiketnya, ini kemudian banyak yang mau. Tapi kalau Bu Mega bilang yang lain masih malu-malu kucing. Nah, Pak Nusirwan ini yang mungkin bisa menjelaskan. Karena Bu Mega bilang, saya kan pelit gitu kan. Bu Mega bilang, kalian tahu wartawan saya pelit. Tapi kalau Pak Nusirwan saya yakin nggak pelit info. Jadi siapa Pak yang malu-malu kucing itu? Siapa yang mau merapat sebenarnya? Ya, meskipun kita memang tidak pelit ya, tapi tentu tidak akan bisa lebih daripada kewenangan Ibu. Itu sudah pasti. Jadi sudah dijelaskan tadi di awal ya sabar. Dan tentunya semua pihak itu sudah tahu. Saya pada forum malam ini memberikan apresiasi, penghormatan, dan pembelajaran yang sangat baik bagi rekan tetangga partai kami, P3. Kenapa kami menyampaikan bahwa dan itu sudah terwujud dengan kehadiran siang tadi, itu maknanya tentu pemahaman yang begitu tinggi. Kesamaan cara berpikir. Kesamaan cara berpikir itu kan mempelajarinya tidak 1-2 hari. Dan itu dengan cepat itu bisa tertangkap oleh P3. Jadi pada frekuensi, pada pemahaman dan cara berpikir yang dengan cepat itu bisa disimpulkan dengan cepat. Semoga saja yang lain-lainnya itu memiliki cara berpikir dengan landasan yang sama seperti kerabat kami Partai Persatuan Pembangunan yang menurut kami itu kita tidak merasa kok lebih tinggi atau lebih rendah, tapi kebersamaan kerjasama itu sangat kita hormati dan sangat kita apresiasi yang tinggi, memberikan penghormatan dan itu terwujud dari apa yang sudah terjadi pada siang tadi. Maka terkait dengan yang malu-malu kucing tadi tentu adalah sebenarnya ya kalau sebetulnya kalau kita berpikir dengan pemahaman yang untuk benar-benar secara tulus ikhlas untuk membangun negeri, membangun bangsa ini, ya tentu cara berpikir itu sudah sangat dipahami. Kalau PDI Perjuangan seperti P3 dan sebagainya itu seperti apa toh? Kan itu kan sebetulnya nggak usah lagi muter-muter. Platformnya itu sudah sangat jelas gitu. Kita juga punya kesejarahan bersama-sama dengan P3 tadi sudah dijelasin ya. Betul. Di Jawa Tengah, kemudian di nasional bersama sebelumnya Ibu bersama Pak Hamzahas. Itu pengambilan keputusan untuk kerjasama itu dengan cepat. Sehingga irama untuk membangun bangsa, membangun negara itu pikirannya tidak menyimpang kemana-mana. Nah sehingga kalau pertanyaannya yang malu-malu kucing, jangan. Kalau untuk bangsa sama negara jangan malu-malu kucing. Ya segeralah kalau itu memang seirama dengan cara berpikir membangun negara, membangun bangsa, ya segera bersama-sama. Jadi kalau dalam hubungan cepetan dong PDKT-nya, pendekatannya yang agresif dong gitu ya. Karena tentu saya kenapa saya ulang-ulang dengan kata-kata mengapresiasi dan memberikan penghormatan. Itu pengambilan keputusan seperti P3 itu kan tidak mudah juga tentu. Tapi pada awal ini itulah yang harus begini. Nah, kalau Pak Nusirwan ini kalimatnya betul-betul mengistimewakan P3 spesial, artinya kalau P3 itu mendorongkan kader buat nemenin Pak Ganjar akan diterima dong ya, karena kayaknya spesial. Tapi nanti jawabnya nanti ke Mas Awi terlebih dahulu. Mas Awi, kalau Pak Nusirwan sudah bilang P3 dan PDIP ini satu pemikiran, satu frekuensi, sinyalnya nangkep gitu sama. Saya jadi ingat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar, salah satu kriteria cawapres yang ia mau adalah cawapres yang punya atau pasangan yang punya satu visi dengan saya. Artinya kalau sudah seperti ini ngomongnya, P3 punya calon yang akan dipasangkan dengan Pak Ganjar yang punya satu visi dengan Pak Ganjar. Oh iya, pasangan capres dan cawapres itu tidak boleh berbeda visi. Karena kalau berbeda visi repot. Nanti capresnya mau ke barat, cawapresnya ke timur. Kasihan konstituen gitu. Nah,
terkait dengan kerjasama politik antara PDI dan P3 ini kan pengulangan sejarah. Iya. Kalau kita tarik lebih jauh lagi di zaman Orde Lama, itu sebenarnya kerjasama nasionalis dengan kelompok Islam tradisional khususnya, itulah yang menentukan di negara ini. Nah, termasuk di era reformasi, Megawati Soekarno Putri dengan Pak Hamzahas. Itu tidak ada perselisihan selama beliau berdua memimpin negeri ini. Karena tadi satu visi dan masing-masing memiliki segmentasi yang berbeda. Nah, kedua kerjasama ini saling melengkapi satu sama lain. Saya yakin di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Semua pasti punya kelebihan dan kelemahan. Ya. Nah, kelebihan dan kelemahannya itu sudah kita saling paham kalau antara PDI dengan P3 itu. Bukan karena kantor kami yang bersebelahan, hanya berbatas tembok, tetapi memang memiliki kesejarahan yang panjang. Di Orde Baru nasib kita sama ini, P3 dengan PDIP. Terus kemudian berlanjut pada era reformasi, ketika kita sama-sama lolos di parlemen, kita sama-sama di koalisi pemerintahan, itu mempunyai ritme yang sama. Termasuk tadi Bang Nusirwan menyampaikan, di Jawa Tengah, 5 tahun Pak Ganjar dengan Gus Yassin nggak ada persoalan. Beda mungkin di daerah-daerah yang lain, antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, belum setahun sudah pegatan gitu bahasa Jawa, sudah bubaran. Bahkan ada sampai yang mundur gitu. Betul. Tapi kenapa di Jawa Tengah antara Pak Ganjar dan Gus Yassin bisa sampai langgeng 5 tahun? Ya karena saling melengkapi, saling memahami sesuai tupoksinya masing-masing. Nah, kerjasama yang apik itu, yang bagus itu sayang kalau hanya di tingkat provinsi. Kalau ditingkatkan ke nasional kan lebih bagus. Negara ini akan sesuai dengan tracknya nanti. Baik, bagus kemudian kalau ditingkatkan sampai tingkat nasional. Ya. Tapi kemudian yang kita pengen tahu juga namanya terus siapa? Nah. Nggak mungkin dong tadi kemudian saat Pak Mardiono ketemu Bu Mega nggak sebut-sebut, nggak bisik-bisik nama. Oh, di pertemuan tadi hanya disampaikan secara ringkas mengenai hasil Rapimnas. Hasil Rapimnas itu ada 2. Karena saya yang membacakan keputusannya. Satu, menetapkan Pak Ganjar sebagai calon presiden. Betul. Untuk wakilnya diserahkan kepada DPP P3 berkomunikasi dengan PDIP. Ada catatan, sebisa mungkin kader P3 yang diusulkan. Yang namanya harapan tentu P3 tidak ngotot-ngotot amat. Yang penting tahu sama tahu kan berkoalisi gitu kan. Kita ini ibaratnya kalau teman-teman itu ini asabikunal awal loh. Orang yang pertama menyatakan dukungan dan bergabung. Baik. Tentu berbeda mungkin, tapi it's okay ya kalau kemudian nanti berkembang pada diskusi-diskusi berikutnya, tentu akan menyodorkan beberapa nama yang sekiranya itu cocok. Apalagi Bu Mega menyampaikan ada 10 nama. Jangan-jangan di antara 10 itu ada yang diinginkan oleh P3 sebenarnya masuk di situ. Tapi kan ya nantilah tahap berikutnya. Ini baru lembaran pertama gitu. Lembaran berikutnya ya kita tunggu. Gak sabar untuk bisa membuka lembaran berikutnya. Tapi Bang Kodari, halus ngomongnya Mas Alwi. Gak ngotot-ngotot amat, tapi PDIP harus tahu kita loh yang pertama dukung. Itu sih, ini ya itu. Halus masuknya. Bang Kodari, melihatnya gimana? Ya, saya mungkin agak beda dengan Mas Nusirwan ya gitu ya. Ya supaya ramai jangan sama terus kan begitu. Jadi menurut saya P3 ini sebetulnya sangat mudah mengambil keputusan untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Kenapa? Ya menurut saya calon koalisinya PDIP paling alami itu adalah P3. Dan sebaliknya juga begitu. Saya nggak usah terlalu jauh ke zaman Orde Baru atau kemudian kantornya sebelahan lah ya. Tapi begini saja, saya ngomong kekinian lah. Pertama, PDI Perjuangan partai nasionalis. Tentu menyadari bahwa untuk mengelola negara ini yang masyarakatnya itu majemuk tidak mungkin hanya nasionalis. Dia perlu juga teman dari kalangan Islam. Khususnya Islam tradisional yang secara ideologi politik itu ya kompatibel lah dengan PDI Perjuangan begitu. Nah yang kedua ya memang P3 sendiri juga nggak punya banyak pilihan. Mohon maaf nih Mas Awi ya, nggak punya banyak pilihan. P3 ini kalau di KIB dia nggak ada itu nggak berubah itu. Golkar dengan PAN itu udah cukup. Nggak gitu. pengaruh ya? Nggak pengaruh. Ada atau enggak gitu. ya di KIB-nya gitu? Ya. Karena kalau Golkar itu kalau Golkar dengan PAN udah cukup, P3 nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Tetapi PDI Perjuangan kalau nggak ada P3, ini saya kira gelisah itu. Gini dia gelisah dia. Kenapa dia akan dipersepsikan sendirian? Nggak ada teman yang dari Islam begitu ya. Jadi P3 ini per hari ini, mohon maaf nih, karena kalau ke depan akan bangkit nih. Per hari ini kecil secara kursi, tapi besar secara makna. Gitu. Nilainya tinggi. Kecil, nilainya tinggi gitu loh. Jadi pada hari ini kursinya 19, PDI Perjuangan 128, ini David and Goliath kalau bicara kursi. Betul. Tapi kalau bicara makna, ini PDI Perjuangan ini kalau nggak ada
P3 ini rasanya mau melangkah itu berat kalau menurut saya. Ini kereta mau berangkat itu juga gimana ya? Kayaknya kita ini kok nggak lengkap gitu. Jadi menurut saya ini paling alami. PDI Perjuangan memang mengharapkan P3 gitu. Mungkin sebelum pertemuan itu juga mungkin Mas Nusyirwan main-main ke samping gitu. Gimana ini Bu Mega ini ya gitu. Sebenarnya beliau juga main juga ke sebelah kan. Ini kan panggung depannya kan baru deklarasi belakangan. Tapi kan menurut saya kok ketemunya udah lama ini gitu. Dan karena itulah sebetulnya per hari ini saya mau mengatakan ini tesis saya nomor 2. Ini koalisi partai. Belum bicara koalisi calon. Sampai di situ dulu mungkin saya tahan Bang Kodari sampai di koalisi partai tapi belum koalisi calon. Mungkin nanti bisa dilanjutkan lebih jauh lagi termasuk Pak Nusyirwan tadi mungkin bisa dijawab yang sempat saya singgung. Berarti sudah dapat tempat yang spesial ya. Artinya sudah dapat jatah 1 mungkin tempat nanti kalau andai kata mengajukan kadernya calonnya atau siapapun itu. Tapi nanti Pak Nusyirwan, Mas Awi juga kami sudah kembali saat lagi.